Pemirsa, Bahar bin Smith yang menganiaya dua muridnya bebas dari lapas Pondok Rajek, Depok, Jawa Barat. Bahar bebas setelah mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Bahar bin Smith bebas hari ini setelah menjalani setengah masa hukumannya hingga ia mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Untuk masa 2/3 hukumannya baru jatuh pada 12 November nanti. Bahar dijebloskan ke penjara karena menganiaya dua anak di bawah umur. Bahar divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada 13 Juli tahun lalu. Bila merujuk pada putusan pengadilan, Bahar baru bebas pada Desember 2021. Pemirsa, seorang wanita yang belum diketahui identitasnya di Sukabumi, Jawa Barat pagi tadi meninggal setelah ditemukan dengan kondisi terbakar di Pasar Gudang Sukabumi Kamis malam lalu. Polisi masih mendalami kasus ini karena diduga korban sengaja dibakar hidup-hidup. Setelah dirawat intensif, wanita tanpa identitas yang diduga dibakar hidup-hidup pada Kamis malam lalu meninggal dunia di ruang ICU RSUD R. Syamsuddin, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu pagi. Korban mengalami luka bakar hampir 90% di seluruh tubuhnya. Menurut dokter, luka bakar korban sangat mengkhawatirkan dan telah mengenai organ vital termasuk wajah. Hingga kini pihak rumah sakit belum menerima laporan warga yang mengaku kehilangan anggota keluarga. Kini jenazah korban masih berada di ruang pemulasaraan jenazah RSUD R. Syamsuddin. Luka bakarnya luas, 90% itu mencakup hampir seluruh tubuh dan yang terutama di sekitar wajah yang fatal sekali. Ya dok, hingga saat ini identitasnya sendiri sudah diketahui belum sih dok? Masih belum ditemukan identitasnya. Masih belum ditemukan ya? Tapi diperkirakan ciri-cirinya seperti apa dok? Bisa dikasih tahu? Seorang perempuan, usia perkiraan sekitar 30 tahunan. Warna kulit? Warna kulit, sawo matang. Sawo matang, ya. Rambut panjang, pendek? Rambut panjang. Kamis malam 14 Mei lalu, warga dikejutkan dengan ditemukannya seorang perempuan dalam kondisi terbakar di Pasar Gudang Jalan Tipar Gede di Tamiang, Sukabumi. Saat dievakuasi, korban masih dapat berkomunikasi, namun kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi akan mengautopsi jenazah korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian dan mendalami motif dari kasus dugaan pembakaran ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penemuan kasus wanita tanpa identitas yang meninggal dengan kondisi terbakar di Sukabumi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, jika dilihat dengan kondisi jenazah yang terbakar, dan dari informasi yang kami terima bahwa ia mengaku dibakar oleh temannya. Seseorang yang tega membakar temannya atau orang lain itu apa indikasinya? Apakah dendam ataukah ada amarah yang tidak terlampiaskan atau apa, Mas Reza? Kita bisa bicara sebuah spektrum sesungguhnya ini, Mbak. Pada spektrum yang paling ekstrim adalah arsonis. Arsonis adalah orang-orang yang memang suka, tanda petik ya, suka menggunakan api sebagai cara untuk mengekspresikan suasana hatinya. Nah, kalau kemudian menggunakan api, memang ilustrasinya adalah situasi bakar-membakar, membakar bangunan, atau membakar makhluk hidup, dan seterusnya. Tapi saya tidak membayangkan bahwa kemudian kita sekarang sedang bicara pada titik yang paling ekstrem itu. Barangkali kita berada pada spektrum berikutnya, yaitu tentang bagaimana orang memilih cara yang harus saya katakan tidak lazim untuk kemudian menghabisi nyawa orang lain. Saya katakan kurang lazim, kenapa? Karena setiap pelaku kejahatan pasti akan berhitung di dalam kepalanya. Kalau memang si pelaku ini tujuannya adalah mencabut nyawa orang lain, lalu melarikan diri dari TKP secepat mungkin, itu dua misi kejahatan, maka saya membayangkan bahwa api bukanlah merupakan instrumen kejahatan yang tepat untuk itu. Tepat untuk menghabisi nyawa, kemudian melarikan diri secepat-cepatnya dari TKP. Bukan menggunakan api. Jadi menjadi pertanyaan bahwa kemudian orang ini memilih menggunakan api, cara yang tadi saya sebut tidak lazim.
Apa Baik. gerangan yang melatar belakanginya? Ya boleh jadi adalah perasaan sakit hati atau sejenisnya. Perasaan sakit hati begitu ya Mas ya. Kalau melihat dari fakta-fakta yang ada dan informasi yang kami dapatkan dengan ditemukannya bahan bakar di dalam tas dari teman korban begitu. Apakah ini ada indikasi pembunuhan berencana begitu Mas? Nah, menarik. Kalau kemudian memang ada ditemukan bahan bakar, kemudian bahan bakar itu memang secara sengaja dijadikan sebagai instrumen kejahatan, kemudian korban yang meninggal dunia, kita punya alasan yang kuat untuk membangun spekulasi bahwa ini adalah pembunuhan berencana dengan menggunakan instrumen yang tidak lazim, yaitu bahan bakar api. Tapi adakah kemungkinan bahwa si pelaku memang ingin menganiaya korban dengan menggunakan api, bahan bakar, tetapi mungkin tidak sampai keinginannya untuk menghabisi temannya tersebut. Kalau ini yang merupakan situasi, maka boleh jadi ini adalah tindakan penganiayaan, tindakan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Beda-beda tipis, tapi pasalnya akan berbeda dan konsekuensi hukumnya juga akan berbeda. Antara pembunuhan berencana, ataukah pembunuhan spontan, ataukah penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Baik, Mas Reza, kalau kita lihat, mohon maaf, ini korban dibakar dalam kondisi hidup atau dibakar hidup-hidup, bisa dikata seperti itu. Apakah ini memang, tadi Mas Reza mengatakan memang sengaja ingin menyiksa atau memang ingin membunuh dengan cara membakar agar mungkin memang sengaja agar pasar kebakaran, kemudian jenazah korban hilang dan lain sebagainya? Ya. Saya membayangkan, tapi tentu saja teman-teman di kepolisian yang bisa menginvestigasi ya, bahwa boleh jadi si pelaku ini kalau memang niatannya adalah menghabisi nyawa orang lain, mencabut nyawa orang lain, maka penggunaan instrumen bahan bakar atau api memang harus saya katakan efektif. Tidak lazim tapi efektif. Efektif dalam pengertian bahwa kalau, maaf ya ilustrasinya menjadi agak vulgar ini, kalau kemudian tubuh korban habis dimakan api, bersisa arang, tidak ada lagi daging, tidak ada lagi tulang, tidak ada lagi sidik jari yang tertinggal, wajah juga tidak bisa diidentifikasi, pengecekan DNA juga tidak bisa dilakukan karena tidak ada rambut dan seterusnya, maka memang penggunaan api, bahan bakar sebagai instrumen kejahatan untuk menghabisi orang lain itu memang harus saya katakan efektif. Tapi garis bawah, saya mengatakan ini bukan sebagai bahan untuk menginspirasi atau mengedukasi. Justru saya ingin mengatakan ini perbuatan yang amat sangat keji, amat sangat salah dan pelakunya harus dihukum secara setimpal. Mas Reza, kenapa sih dikatakan tidak lazim jika membakar orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa? Begini Mbak Nisa, ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan aksinya, maka paling sedikit harus ada dua misi yang bisa dia capai. Misi pertama adalah tentang tujuan kejahatan itu sendiri. Jadi kalau memang sejak awal dia punya tujuan menghabisi nyawa orang lain, maka misi pertama yang harus dia lakukan adalah mencabut nyawa orang lain. Itu misi pertama yang harus dia capai. Tidak berarti sampai di situ, ada misi kedua, yaitu mempersulit proses hukum. Misalnya, melarikan diri dari TKP, membangun alibi, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya. Intinya adalah sekali lagi mempersulit proses hukum. Dua misi kejahatan ini harus terrealisasi. Mari kita bayangkan, agar kedua misi itu bisa terlaksana sempurna, maka penggunaan instrumennya adalah instrumen yang memungkinkan si pelaku melancarkan aksinya secepat mungkin, dan melarikan diri dari TKP secepat mungkin. Sekarang kita bayangkan, ketika seseorang dihabisi nyawanya dengan cara dibakar, saya tidak membayangkan bahwa cara ini akan berlangsung secara cepat. Kemungkinan api padam, kemungkinan korban masih bernyawa dan bisa memberikan kesaksian atau keterangan itu masih mungkin terjadi. Jadi menggunakan api menurut saya bukan merupakan cara yang lazim dalam konteks mencapai dua misi kejahatan yang saya sampaikan barusan. Baik. Ada cara-cara lain yang barangkali lebih efektif. Tapi sekali lagi, ini bukan sebuah pembelajaran. Oke, baik. Kalau kita telaah lagi, Mas Reza, mengenai lokasi dari tempat pelaku ini mungkin sengaja membakar temannya. Kenapa pasar yang dipilih? Apakah ada alasan tertentu orang memilih pasar, Mas? Kapan kejadiannya? Lokasi di pasar. Apakah kejadiannya siang hari ketika relatif banyak orang di situ? Atau justru malam hari? Kita bayangkan pasar tradisional barangkali malam hari pada jam-jam tertentu relatif lebih sepi daripada tempat-tempat lainnya. Kapan kejadiannya, Mbak? Kamis malam sekitar pukul 23, jam 11 malam, Mas Reza.
Saya bayangkan kalau pasar itu adalah pasar induk ya, pasar sayur mayur, maka tengah malam itu biasanya memang ramai ketika orang-orang bongkar muat sayur mayur. Tapi ini pasar seperti apa? Saya tidak bisa mendapat informasi lebih. Kalau kemudian itu pasar, tapi malam hari justru sepi, gelap gulita, maka boleh jadi pasar dengan kondisi seperti itu memang tempat yang tanda petik ideal bagi aksi kejahatan. Baik, di sini dikatakan pada saat ditolong oleh warga, korban ini sempat menyebut dibakar oleh temannya, menyebut dibakar oleh perempuan bernama Vina dan barang-barangnya semua dibawa oleh pelaku. Ya. Apakah Benar, kan? motif pencurian juga bisa, Mas? Benar kan tadi saya katakan bahwa penggunaan api tampaknya bukan merupakan instrumen kejahatan yang tepat, bukan instrumen kejahatan yang lazim. Karena justru mempersulit si pelaku ketika yang pertama ternyata tujuannya untuk mencabut nyawa orang lain belum terlaksana. Dan yang kedua ternyata si korban ketika masih dalam kondisi bernyawa justru bisa memberikan informasi kepada warga di sekitarnya. Ini penegasan. Sebutlah sebuah contoh nyata bahwa penggunaan api, penggunaan bahan bakar bukanlah sesuatu yang lazim dan juga tidak efektif menurut saya untuk digunakan sebagai instrumen kejahatan. Baik, terima kasih Mas Reza Indrakiri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat memotong 4 jarinya demi mendapat asuransi karena himpitan ekonomi. Polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka setelah membuat laporan palsu menjadi korban begal. Akibat putus asa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lilitan utang, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun di Medan, Sumatera Utara nekat memotong jarinya demi klaim asuransi. Usai memotong 4 jarinya, Erdina Borusi Hombing lalu melapor ke polisi dan mengaku sebagai korban begal yang kehilangan uang 4 juta rupiah. Namun setelah penyelidikan termasuk memeriksa rekaman CCTV dan saksi, peristiwa begal yang dilaporkan tak pernah terjadi. Erdina justru kini menjadi tersangka karena diduga membuat laporan palsu. Bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Dan itu adalah rekayasa dari korban sendiri. Dan hari ini secara resmi kita nyatakan bahwa Erdina Borusi Hombing sebagai tersangka laporan palsu sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 242 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun. Selain Erdina, polisi kini masih memeriksa 2 rekannya yang diduga terlibat rekayasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pemerkosaan remaja NF, pelaku pembunuhan bocah di Sawah Besar, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. NF diketahui mengandung 14 minggu akibat diperkosa 2 pamannya dan kekasihnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap pelaku pemerkosaan NF, remaja 15 tahun, tersangka pembunuh bocah 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku pemerkosaan NF berjumlah 3 orang. 2 pelaku adalah paman NF dan 1 pelaku lain merupakan kekasihnya. Berdasarkan keterangan NF, ketiga pelaku memperkosa NF sebelum peristiwa pembunuhan sadis itu berlangsung. Kejadian pemerkosaan berlangsung lebih dari sekali. Tapi kalau untuk 3 orang ini memang prosesnya sudah berlangsung? Sudah. Kalau yang 3 itu dari awal sudah kita proses. Tapi yang untuk anak ini memang kita tidak expose karena psikologi dan di bawah umur. Kondisi ini menempatkan NF dalam 2 status sekaligus, yakni sebagai tersangka pembunuhan bocah dan menjadi korban kekerasan seksual. Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, terungkap bahwa NF ini sebetulnya juga menjadi korban kekerasan oleh 3 orang terdekatnya
dan saat ini diketahui hamil 14 minggu. Saat ini ketiga pelaku pemerkosaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas ketiganya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan NF telah dirujuk ke Balai Anak di Jakarta milik Kementerian Sosial. NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan. Tim Liputan 9 News melaporkan. Polisi meringkus komplotan pencuri sapi antar kota saat melintas di pintu keluar tol Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Para pencuri membawa kabur sapi curian dengan kendaraan berplat nomor palsu. Polisi meringkus komplotan pencuri sapi antar kota saat melintas di pintu keluar tol Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Para pencuri ditangkap bersama barang bukti kendaraan bak terbuka dan 2 ekor sapi. Video penangkapan ini kemudian viral di media sosial. Kini polisi masih memeriksa 3 pencuri yang telah berstatus tersangka dan menyelidiki pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Para tersangka ini beraksi di Pekalongan, Jawa Tengah dan membawa kabur sapi curian dengan menggunakan kendaraan berplat nomor palsu. Dengan TKP Pekalongan, kemudian informasi tersebut untuk dijual ke daerah Ampel Boyolali dengan jalur rute tol Semarang Tingkir Salatiga. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, 9 News melaporkan.